Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Riki Ahmad, SHI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Nasionalisme Indonesia. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Muhammad Hardiansyah, Pirawulandari, dan saya sendiri Mutiara Ayu Lestari. Kami akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, pengertian umum nasionalisme. Yang ketiga, pengertian nasionalisme secara etimologi. Yang keempat, sejarah nasionalisme. Yang kelima, nasionalisme yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pengertian bela negara. Baik, langsung saja ke materi pertama dan kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Hardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hardiansyah akan memaparkan materi pengertian identitas nasional. Menurut terminologi, identitas nasional adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Jadi, pengertian identitas sendiri adalah ciri-ciri tanda-tanda jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang bisa membedakannya. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Himpunan kelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang melahirkan tindakan kelompok collective action yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Materi yang kedua, pengertian umum nasionalisme. Menurut Dean A. Minix dan Sandra M. Hawley, negara bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan political building seperti ketentuan-ketentuan, perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri, dan sebagainya. Negara bangsa merupakan pengertian negara dalam makna yang modern. Menurut Kurniatmanto Sutoprawiro, secara hukum peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Lahirnya negara bangsa atau nation state merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan. Nasionalisme Indonesia ditandai dengan lahirnya yang pertama, hasil politis etis abad ke-19 sampai 20, tumbuhnya paham nasionalisme Budi Utomo 1908, Indis Partji 1912, Foxrad 1917, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi 1945. Yang ketiga adalah pengertian nasionalisme secara etimologi. Nasionalisme jika ditinjau secara etimologi berasal dari bahasa Latin nation, kata benda natio dari kata kerja nasci yang berarti dilahirkan, yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Namun, arti dan hakikat yang melekat pada kata tersebut sudah berubah ruang dan waktu serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Secara fundamental, nasionalisme timbul dari adanya national consciousness. Dengan istilah lain, nasionalisme adalah formalisasi dan rasionalisme dari kesadaran nasional. Kesadaran nasional inilah yang membentuk nasional dalam arti politik, yakni negara nasional. Nasionalisme merupakan gejala sosiopolitik yang berkembang secara dialektik.
berakar di masa silam, serta tumbuh dan berkembang yang akhirnya terwujud semangat persatuan dan dasar cita-cita bersama dalam satu negara nasional. Dengan demikian, nasionalisme merupakan paham kebangsaan ini memiliki dua hal pokok sebagai perwujudannya, yaitu kenangan masa lampau dalam hidup berbangsa dan kehendak untuk bersatu dalam hidup bernegara. Dengan dua dasar tersebut, nasionalisme sebagai gejala sosiopolitik berhubungan erat dengan organisasi perjuangan. Oleh karena itu, pembahasan tentang nasionalisme selalu berkaitan ke dalam gagasan hegemonik. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mutiara. Sejarah nasionalisme. Fase pertama gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah dinamika sejarah di awal oleh Budi Utomo di tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stopia, sekolahan anak priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Fase kedua adalah kebangkitan nasionalisme pada tahun 1928, yakni 20 tahun setelah kebangkitan nasional. Pada fase ini, kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Hal itu kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928. Fase ketiga. Fase berikutnya disebut pula dengan masa revolusi visi kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi visi kemerdekaan nampak ketika mereka menyandera Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Fase keempat, fase yang selanjutnya adalah perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Tampaknya tanpa peranan besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama yaitu Soekarno. Fase kelima adalah pergolakan masa Orde Baru melahirkan nasionalisme fase kelima, yang disebut juga sebagai masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa. Nasionalisme yang ada di Indonesia. Konsep nasionalisme yang dirumuskan oleh founding father berkelindan dengan konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya, watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan para tokoh nasionalis mempengaruhi konsep-konsep pokok tentang negara bangsa warga negara dan dasar negara yang disebut ideologi Pancasila yang dirumuskan dalam ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian bela negara. Pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, namun kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara. Hal ini dilakukan dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dasar hukum bela negara. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 68.
Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan tutur kata. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.